otomatis atau bisa disebut pom automatik. Terima kasih. Alat yang digunakan ada solder, gunting, dan cutter. Bahannya ada 1 botol aqua, lem tembak, tempat baterai, pompa mini, timah, transistor, resistor, selang, selotip atau lakban, sensor, baterai, kabel. Langkah pertama, potong kepala aqua. Langkah kedua, masukkan pompa ke dalam aqua yang sudah dipotong dan pompanya sudah disambungkan dengan selang menggunakan lakban. Dan masukkan selang ke dalam kepala botol, lalu lubangi tutup botol menggunakan gunting. Rekatkan kembali botol menggunakan lakban. Sambungkan transistor dengan resistor menggunakan timah yang dilelehkan oleh solder. Satukan resistor dengan sensor. Potong kabel. Lalu sambungkan dengan transistor menggunakan timah yang dilelehkan oleh solder. Sambungkan kedua elemen tadi dengan sensor menggunakan timah. Sambungkan kabel yang ada di botol dengan sensor. Sambungkan kabel merah dengan transistor yang berdekatan dengan kabel biru menggunakan lelehan timah. Masukkan air ke dalam botol, lalu lubangi kepala botol secukupnya. Lalu masukkan alat untuk mempermudah kita dalam pengisian air atau hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Budianti Angliani dari kelas 9J. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan produk kedua yang kami buat, yaitu tempat hand sanitizer otomatis atau bisa disebut dengan pam otomatis. Tempat hand sanitizer otomatis memang sudah beredar luas di mana-mana, tetapi di sini kita membuat versi kita sendiri. Tidak hanya untuk hand sanitizer, tempat ini juga dapat digunakan tempat sabun, dapat digunakan menjadikan air, dan lain-lain yang tentunya otomatis. Tujuan alat ini adalah mempermudah penggunaan hand sanitizer agar lebih higienis dan lebih efektif, dan membantu program pemerintah dalam penggunaan cairan kebersihan. Alat yang kami gunakan untuk membuat produk ini adalah yang pertama ada gunting, yang kedua ada solder, yang ketiga ada cutter. Bahan yang kami gunakan untuk membuat produk ini adalah yang pertama ada pompa mini, yang kedua ada transistor, yang ketiga ada baterai, yang keempat ada resistor, yang kelima ada selang, yang keenam ada kabel, yang ketujuh ada sensor, dan yang kedelapan ada botol air mineral. Cara kerja alat ini adalah jika saklar on, maka baterai akan mengirimkan aliran listrik kepada sensor dan transistor. Karena sensor dialiri listrik, maka sensor akan aktif. Saat sensor aktif, sensor memancarkan gelombang inframerah. Gelombang tersebut yang jika dihalangi akan memantul kembali dan masuk ke dalam sensor. Karena masuk kembali ke dalam sensor, sensor akan diteruskan kepada transistor, sehingga transistor akan memerintahkan
versi otomatis. Kelemahan dari produk ini adalah produk masih versi sederhana dengan komponen yang ada. Pengerjaan butuh waktu dan penelitian yang lebih. Peluang dari produk ini adalah membantu mendukung program pemerintah untuk pemakaian hand sanitizer tanpa sentuh dan harga yang jauh lebih efektif dari di pasaran. Perhitungan bahan yang kita beli untuk membuat produk ini, yang pertama ada baterai seharga Rp5.000, ada transistor seharga Rp2.000, ada resistor seharga 1 dan mini pump seharga Rp20.000. Sensor seharga Rp8.000. Perhitungan untung 50%. Jadi 50/100 dikali 35.000 dapat 17.500. Harga jual alat